karena join ke M5. Yes. Tapi kita tahu di cerita Cinderella sepatunya ketinggalan. Nah sekarang tinggal gimana caranya biar Geek Farm bisa dibilang ditemukan nih sepatunya. Sepatu siapa? Sepatu Geek Farm kan Cinderella Story. Astagfirullah. Kalau Cinderellanya KB, sepatu KB. Tolong ya. Jadi sepatu Geek Farm ini masih belum ditemukan Cimomo. Iya. Semoga ada yang menemukannya dan nanti bisa lanjut ke Cinderella Story Part 2 Oke. di knockout stage. Kita berharap yang terbaik. Semoga Geek Farm bisa closing game ketiga. Match yang mendominasi. Supaya mereka setidaknya punya 2 poin kemenangan. Tapi ya kita juga tahu sih. Dari Deathvault ini bukan tim yang bisa mungkin aku bisa bilang ini ya. Anggapannya tidak boleh dianggap remeh lah. Mereka dari Geek Farm harus benar-benar bisa sabar, tahu timingnya, gimana caranya mereka bisa dapetin momentum. Karena sekarang Baloi kan udah kembali lagi nih dengan metode hero pick off-nya. Kita udah ngeliat ada Arlot, ada Kaja, dan apa yang akan dibawakan oleh Coach Erpang di draft pick game yang ketiga. Juga kita akan melihat bagaimana drafting phase yang tadi udah sempat di-mention sama Cimomo oleh Coach Erpang dan juga Coach Terbang Solo, Fly Solo. Yang kali ini di game yang ketiga udah bener-bener do or die. Karena ini akan menjadi hari yang menegangkan bagi Geek Farm setelah mereka benar-benar hampir tadinya di game yang pertama dikalahkan. Kembali mendapatkan poin di game yang pertama, menuju ke game yang kedua, leading di early game. Tapi ternyata tempo tersebut dipatahkan dan bahkan bisa dibilang terlalu terburu-buru tadi Cimomo sempat mention. Makanya, Sehingga kita akan beranjak ke game yang ketiga dengan Baxia ban, Bruno ban, Guinevere ban. Jadi kali ini sudah tidak ada lagi yang akan membawakan Guinevere. Oke, tentunya ini Fly Solo. Mampukah ditembak oleh Coach Erpang agar jatuh? Terus game ketiga. Wow, benar. Fly Solo. Capek nggak ya dia ya main solo? Tapi nggak ya dia terbang? kita main 3 aja capek tadi. Wah, kalau main bertiga jadi Fly Trio ya. Iya juga. Oke, tapi buat sekarang Faramisnya Aboy juga di respect. Benar-benar di sih. shutdown langsung. Dan untuk pemilihan hero yang tersisa, ketika kita berbicara dengan first pick, kayaknya first picknya rata-rata sudah mulai dihilangkan kecuali One yang tadi dibawakan oleh Marky. Tutup One. Oh tunggu bentar, gue ini di ban ya. Masih ada Arlot, masih ada One tadi udah sempat kita mention. Di ban juga dan Minotaurnya dilepaskan. Berarti ini akan menjadi pertanda bahwa Sawo masih memiliki 1 hero yang begitu powerful. Aku malah takutnya ya, Minotaurnya itu diambil duluan sama Sawo. Karena mereka udah tahu Geek Farm-nya nge-ban karena Digi. Jadi nggak ada yang benar-benar bisa menghentikan Minon Fury dari Sawo dengan Minotaur. Atau jangan-jangan malah Geek Farm yang first pick Minotaur. Itu dia. Mereka udah tahu kalau Diginya ini bakal powerful banget. Sawo juga power dengan menggunakan Minotaur. Mereka nggak mau kasih 2 hero power ini ke Sawo. Dan ngelepas One yang bisa aja diamankan oleh Carvi. One Carvi. Dan 1 hero untuk XP lane mungkin yang bisa lebih secure juga. Kalau seandainya Kid Bomba akan bermain dengan Terisla lagi. Ambil Valen dulu nggak sih? Kalau Valentina Angela ya? Valentina Angela aku setuju banget sih. Ini sama-sama bisa di momen. Karena kemarin sempat ada yang menggunakan hero seperti ini. Tercounter juga memang pergerakan dari seorang Minotaur dengan momen yang mereka miliki. One masih terbuka, tapi kalau kita berbicara One ada Angela, jadi nggak bakal bisa benar-benar langsung full damage execution. Jadi harus ada poke damage-nya terlebih dahulu, harus bisa bermain dengan kiting power. Terisla bakal jadi poin yang penting banget bagi kedua belah tim karena dengan pick terhadap Terisla mendinai Brody juga secara tidak langsung. Atau bahkan hero-hero lini belakang yang sangat memerlukan Purify untuk melakukan basic attack. Nael masih belum muncul juga hero-nya, masih ada Fredrin, mau Lancelot juga oke di sini posisinya karena ada Angela. Angelanya juga roamer untuk Sawo, tapi Lilia yang lebih aman lagi dan Cloud karena Minotaurnya sudah ada di tangan dari Geek Farm sehingga tidak ada yang bisa meng-cancel. Kecuali tiba-tiba kita akan melihat Arlot pick
di sini untuk Kid Bomba. Arlot ya? Arlot dengan Final Slash itu bisa meng-cancel Blazing Duet. Bisa aja diamankan untuk Deathbolt. Atau hero-hero dengan Petrify seperti Yuzong. Oke, kalau yang nantinya bisa menghentikan Blazing Duet. Yuzong. Kalau aku lebih setuju mungkin hero-hero kayak Khalid. Kalau misalnya dari Kid Bomba ataupun Terisla sekali lagi. Kenapa? Ini dengan adanya momen dari seorang Minotaur ini akan meregroup para pasukan dari Geek Farm. Dan ternyata mereka lebih fokus secara one-one. Nah, tadi udah sempat kita mention one-one Angela combo juga. Bahwa ini akan menjadi malapetaka untuk Minotaur yang berada di lini depan. Dengan adanya heal up dari Motivation Roar. Kalau seandainya weakness point-nya pecah. Dan weakness point-nya menuju ke arah Minotaur. Kayaknya ini akan menjadi malapetaka. Dan Popheus Band adalah yang paling aman ketika ada one-one di line up dari Deathbolt. Tapi menurut aku Terisla juga not a bad pick sih untuk Deathbolt nantinya. Malahan mereka bisa amankan terlebih dahulu di pick yang keempat. Iya. Tapi tergantung apakah Geek Farm mereka akan menutup celah dari Terisla yang akan diamankan. Ya itu dia. Ngomongin dari Terisla, ini sekarang juga kesulitan untuk Deathbolt. Dan kalau menurut gua, kalau sekarang malah yang punya chance besar untuk dapetin hero-hero EXP laner yang bisa ke arah backline itu di tangan Luke. Karena dia dengan seluruh combo yang udah dimiliki, ini bisa langsung ke arah backline. Atau kalau udah kayak gini malah Luke yang akan membawakan Uranus jangan-jangan. Uranus yang tadi sempat ngerecokin banget Geek Farm di game yang pertama. Oh tuh jangan-jangan mereka patahin di pick yang keempat ya karena udah gak ada Terisla. Jadi space create juga Iya. buat lawannya. Sama aku juga mau nyapa dulu untuk seluruh sobat Mobile Legends yang lagi nobar. Hai yang ada di Taman Ismail Marzuki. Halo. Yang di Balai Kota Semarang juga halo guys. Yang di kolom komentar juga halo. Ingat ini adalah match point yang menentukan sekali tim Indonesia. Geek Farm untuk melaju ke babak selanjutnya. Kita doakan yang terbaik tentunya. Amin. Supaya Geek Farm bisa menang di game yang ketiga kali ini. Tapi ya tentunya dengan draft harus terlihat dulu nih dari sisi Coach Erpang. Apa yang akan dibawakan? Mengingat juga tidak ada Terisla. Kalau memang Uranus diamankan lagi oleh Deathbolt, berarti Geek Farm mereka bisa bawa Khalid lagi. Kompleksitas hero-nya juga mulai terbuka gara-gara drafting phase yang sekarang. Martis Angela ini udah lebih dari kata rusuh sih early game Deathbolt. Early-nya sih benar-benar menancap sih Be. Dan opsinya juga makin lebih sedikit lagi untuk Nile bawakan. Lancelot mungkin bakal jadi pick yang paling aman buat sekarang. Atau kalau misalkan mau yang lebih ekstrim, dia akan membawakan hero seperti Joy yang masih available untuk dibawakan. Tapi resikonya tinggi banget dan dia harus show up terakhir. Khalid, pick yang paling aman. Lancelot nggak sih? Dan Fredrin. Fredrin. Lancelot ini akan sulit banget sih dia harusnya. Tuh ini kanan untuk ngedinaik Uranus sih. Karena verified. Kalau Uranus dia juga tidak akan terlalu berani harusnya Be. Karena Yuzong udah ada paling. Yuzong aku lebih setuju. Iya. Lapu sih aku mikirnya. Lapu oke. boleh. Lapu, Karena Yuzong, Arlot sekalian. Karena Ya, dengan Arlot. pick Khalid ini dari Geek Farm, mereka tuh udah ada datanya kalau seandainya si Kid Bomba ini bermain dengan Uranus. Jadi udah pasti bakal keganggu banget kalau line up-nya ini berhadapan dengan Khalid. Iya mereka butuh XP yang cukup tebal juga sih yang bisa. Tapi punya damage. Lapu-lapu mungkin Arlot juga menurut aku not bad. Arlot, Apalagi bisa lapu-lapu, nge-cancel Blazing Duet kan. Yuzong. Udah dikasih hero-nya nih, udah dikasih, dia udah ngangguk-ngangguk. Iya. Oke, Tuh udah dikasih tuh hero-nya tuh. Udah ada plan-nya juga. Dan ternyata Dairoth Daerot. full damage dari Deathbolt. Mereka ingin menabrak dari early game. Wow. Membuat Geek Farm harus lebih berhati-hati. Dan mereka juga harus memperhitungkan bagaimana damage yang akan bisa diterima oleh teman-teman dari Deathbolt. Full damage. Deathbolt dengan draft yang sangat bagus di game kali ini. Iya. Mereka benar-benar membuat Geek Farm ketar-ketir untuk game yang ketiga Momo-chan. Ini akan menjadi malapetaka kah atau justru lihat line up ratingnya 8,5. Iya, karena connectionnya banyak. Iya. Angela One, Angela Martis, Angela Dairoth. Ini bakal menjadi satu hal yang perlu diperhatikan sama Geek Farm kalau mereka juga butuh banget item defense kalau bisa yang banyak.
Karena lawannya bener-bener semuanya dari early game sudah memiliki damage potensial yang tinggi. Iya. Oke, buat kalian semua sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, Jakarta, Bandung, Jambi, Makassar, Sumatera, Jawa, Bali, Papua, Kalimantan, mari kita satukan semangat kita. Ayo. Mari kita lihatlah Suka Lane of Dawn. Dan mampukah Geekfam menuju ke babak playoff sekarang Indonesia? Let's go! Let's go! Game yang akan menentukan apakah Geekfam mereka mampu untuk setidaknya nih di game ketiga kali ini mereka menahan tempo agresif dari Desvolt terlebih dahulu deh. Ya, mereka mulai dari mid lane-nya terlebih dahulu. Mereka ingin mematikan bagaimana langkah dari Sunset Lover. Karena kalau Sunset Lover nggak dapetin level yang kedua akan sulit untuk dia mendapatkan level yang keempat juga. Ada satu momen yang aku bisa lihat dari pick yang sangat bagus di Desvolt, tapi ada satu momen yang bisa dimanfaatkan Geekfam. No Purify. Ya, no Purify. Tapi yang paling jadi ancaman adalah one-one-nya karena dia punya Needles of Flowers. Jadi kita anggap dia punya Purify gratis. Bahkan dari seorang Martisnya juga ada anti-sisi. Anti-sisinya ada. Dan bahkan daerahnya juga sih. Kalau kita lihat dari emblem dia akan lebih berfokus sama... ini emblemnya emblem tank ya kalau dilihat-lihat ya. Berarti kemungkinan besar akan ada build yang sedikit menuju ke arah hybrid. Sehingga nggak bakal mudah untuk menumbangkan daerah, apalagi ada Angela di belakangnya. Flask of the Assist adalah item yang sangat mahal untuk kedua roamer kita, Sawo dan juga Baloyski. Wow, masih respect ternyata ya Kid Bomba ya dengan ngebawa emblem untuk tanknya. Meskipun tadi kita lihat juga dari pergerakannya kedua god laner ini juga sama-sama bawa Tenacity sih. Tapi kalau kita lihat juga dari first itemnya, bahkan udah ada Dreadnought Armor yang membuat bagaimana early game dari Kid Bomba nggak bener-bener begitu terancam. Jadi dia masih fine-fine aja untuk farming, muncul, menerima damage juga dari skimitarnya Luke. Karena mau bagaimanapun di early game seperti ini tempo adalah hampir 80% segalanya. Oke. Biar nggak terburu-buru tapi jangan terlalu pelan juga. Tapi kalau early seperti ini, Niall harusnya punya power dari Retribution yang cukup tinggi. Karena Luke standby on position kali ini. Menuju ke arah turtle yang sudah di backup oleh Farpaskung dari Geekfam. Yang harusnya mereka sudah siapkan team fight yang sangat besar. Tapi di balik itu semua, Sunset Lovers juga udah siap. Sunset Lovers sudah punya Minon Fury. Baloyski akan memancing Kid Bomba di depan sana. Bahkan Minon Fury untuk triple stun. Bomba combo Chobro. First blood didapatkan, membuat para pasukan dari Desvolt terbunuh ke belakang. Mereka kehilangan Baloyski. Tapi lihat decimate di tangan dari seorang Magister. Untungnya udah selesai. Dan tidak bisa maju lebih dalam lagi. Sedangkan Luke masih dengan golok tertajamnya ingin mendapatkan poin atas Sunset Lovers. Wow, Geekfam. Itu satu Minion Fury yang benar-benar manis banget dari Baloyski. Dan tadi aku agak sedikit worry karena memang sebenarnya dari Sunset Lover yang udah nge-copy duluan kan. Aku pikir dia bakal buka duluan, Be. Ya, Dia udah siap di area rumput itu tadi. Dia yang ternyata harus termakan dengan sekitar dan pasir yang begitu mematikan dari Luke. Dengan Raging Sandstorm, turtle pertama bisa didapatkan oleh Geekfam. Dan ini menjadi tempo yang cukup manis bagi Geekfam di early game. Karena mereka jadi main lebih flawless lagi di turtle yang pertama. Ini akan mendorong juga bagaimana pendapatan gold untuk Marky. Dia bisa farming 2 lane dan bahkan bisa menjauhkan bagaimana item demi item dari Carvi. Cukup menegangkan nampaknya. Bisa napas dikit. Iya bisa nafas sedikit tapi tidak bisa terlalu banyak. Juga ya? Iya terlalu banyak terleha-leha. Kenapa? Karena ini kita udah lihat adanya epic coming di game kedua. Kita juga udah lihat di mana early game pressure dari Desvolt di game pertama itu cukup kuat hingga dari Geekfam yang bahkan mengembalikan keadaan. Tapi kalau mereka sekarang ini mencoba untuk early gamenya dipegang sama Desvolt, kasusnya akan berbeda. Mereka punya one-one. Mereka punya power late game yang sangat kuat loh. Iya, dan aku setuju sih karena lagi-lagi Geekfam mereka ngebawain hero yang bener-bener butuh satu momen banget. Seperti tadi dengan momen Minion Fury di follow up dengan Raging Sandstorm, ini penting banget momentumnya untuk Geekfam. Dan sekarang dari Desvolt kita yang mungkin mengira dengan adanya pergerakan yang harusnya agresif karena mereka bawa ke arah Martis Angela, ini belum terlihat sampai di menit yang keempat kali ini, Be. Ya, semenjak turtle yang pertama didapatkan oleh Geekfam, Desvolt langsung memberikan rem sedikit. Karena walaupun mereka memainkan full damage di game kali ini,
Dan mungkin hanya mengandalkan bagaimana kehadiran dari Kid Bomba yang nanti akan build agak sedikit tanky. Tapi ternyata mereka juga gak mau terburu-buru. Gak mau kalau seandainya point kill yang tadi sempat mereka amankan via decimation itu malah menjadi kuburan mereka sendiri. Apalagi ketika kita berbicara di turtle yang selanjutnya. Turtle yang kedua yang tentunya akan di set up oleh kedua belah tim. Dan Desvolt juga harus memperhatikan ini. Karena Geekfam ready ultimate semuanya dan bahkan battle spell yang mereka miliki. Sedikit pergerakan menuju ke arah backline dari Magister. Tapi nampaknya Sunset Lover kali ini nggak punya Minion Fury. Tandanya tidak akan ada cukup adil untuk segi crowd control. Magister berada di garis depan. Ternyata Carvi lebih berani untuk membuka vision para pasukan dari Desvolt. Dan Minion Fury kali ini bakal coba dibuka. Gagal mendapatkan momen stun. Tapi Luke di belakang sana berhasil menutup dengan satu point kill. Meanwhile, Nile memberikan posisi untuk Luke dengan absorb damage yang mereka miliki. Sedikit quicksand guard tapi nampaknya flicker dari Sunset Flower menutup nyawa dari Luke. Wah, dan look-nya benar-benar langsung di flicker. Karena itu bisa jadi satu momentum yang mahal kalau look-nya tidak sampai tumbang. Kemungkinan dia bisa langsung recall dan bahkan nge-push ke arah satu laning yang sebenarnya tadi juga sempat dilepas ya oleh Desvolt, yaitu di area atasnya. Sehingga space dari untuk Marky ini bisa numbangin tuh di area atas. Ya, tim fightnya jadi 4 melawan 4 kebetulan. Karena Carvi juga lebih berfokus sama area bottom lane untuk mendapatkan sebuah split push yang serupa dengan yang dilakukan oleh Marky. Sekarang Marky yang mencoba untuk mencari space farming agar dia bisa lebih out farm terhadap Carvi. Apalagi on the way juga menuju ke Golden Staff. Setelah Golden Staff dia butuh Wind of Nature. Tapi di satu sisi lainnya juga dia harus memperhatikan kalau decimation ini ketika nantinya cloud-nya sekarat, Marky harus menghindari decimation yang true damage. Dan Wind of Nature bukan jawaban untuk true damage. Jadi mereka harus memperhatikan juga bagaimana cara mereka untuk melakukan team fight. Harus pelan-pelan, nggak boleh terburu-buru. Carvi ini hitungannya untuk seorang one-one berani banget loh. Dari tadi dia selalu yang ngebuka badan, dari tadi selalu dia memancing keributan. Dia nggak kenal gentar, mungkin ya, dia sangat percaya diri dengan karena adanya Angela ya. Angela, Flask of Theosis, dan jangan lupakan juga bagaimana efek dari Heartguard yang bisa global presence. Tentunya akan membuat one-one dari Carvi makin lebih percaya diri dan bahkan bisa membuka team fight, membuka map di 2 map yang berbeda juga. Ini jatuhnya bakal farming 2 lane juga, jadi jatuhnya nggak bakal terkena out farm yang begitu jauh. Hanya saja kalau seandainya Marky minimal dapetin 1 pundi-pundi kill atau bahkan assist yang bisa dia bawakan dan dia convert menjadi gold. Ini akan sangat menguntungkan bagi Geekfam setelah mereka rugi banget tidak mendapatkan turtle tadinya tentunya. Dan bahkan ditambah dengan 1 turret objektif yang ditukarkan. Point killnya pun lebih banyak kan Desvolt. Kalau turtle yang ketiga di tangan dari Desvolt ini bakal rugi. Tapi kalau perfect turtle buat Nile, mereka seenggaknya bakal teamfight di Lordnya nanti 50-50. Oke, apakah bakal jadi 50-50? Karena sepertinya dari Magister juga sudah mulai melihat pergerakan dari 3 pemain. Geekfam dan Luke sudah mulai join kali ini. Zoningnya bagus banget. Zoning semuanya. Zoningnya itu loh yang selalu membuat Geekfam ini punya power di saat adu objektif. Cuma dengan early game yang dari kedua belah pihak punya posisi yang cukup equal, ini membuat dari Desvolt masih punya power team fight. Dan itu jangan sampai termakan. Dan lihat di depan sana Marky masuk ke dalam. Dan jangan sampai dia nggak bisa pulang lagi. Dan Luka masih coba untuk dikawal para pasukan dari tim Desvolt. Mereka mencoba untuk melakukan team fight Kid Bomba versus Sao. Dan Regis Sandstrom berhasil mendapatkan stun tapi tidak bisa terlalu lama. Karena dia bisa diberikan oleh seorang Kid Bomba terlalu sakit. Malah skill bertanda Magister mencoba untuk nge-cutting away dan juga Nile. Sao recall dari sana berhasil killan Sao. Tapi nampaknya Aboy tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Sao yang terlepas dari jeratan Geekfam, malah Abo yang termakan kali ini, Momo-chan. Dan bahkan Kid Bombay juga nggak tumbang Ranger Mas. Oh my god. Kayaknya udah mulai harus berpikir 2 kali sebelum mereka masuk. Atau sebelum mereka tahu siapa yang bakal mereka all in. Ini nampaknya udah mulai kehilangan target siapa yang harus dimakan Geekfam. Mereka harus satu suara, mereka harus satu target. Dan targetnya itu juga nggak boleh sembarangan. Kan Kid Bomba, dia item tank. Iya, dia item tank. Jadi cover juga dengan menggunakan Heartguard. Dan ditambah lagi dia punya Rapture untuk pemilihan dari emblem yang dia bawakan. Jadi walaupun dia emblem tank, tapi dia tuh punya penetration adaptive. Dan itu yang dimainkan dari tadi loh. Bagaimana penetration poinnya, pematahan terhadap physical defense. Dan membuat Khalid dari Luke sangat-sangat mudah untuk dihajar dari lini depan. Tanpa adanya backup yang cukup. Itu tadi 2 lawan 3 posisinya soalnya. Tapi ya kalau kita ngeliat memang sebenarnya targetingnya aja sih sebenarnya untuk dari Geekfam sendiri ya. Mereka harus cari target yang mungkin lebih gampang untuk ditumbangkan dengan adanya pok damage dari Aboy juga.
Soalnya, posisi dari Marky kayaknya masih coba untuk fokus farming dulu sih. Ya, Marky masih mencari celah. Karena mau bagaimanapun dia juga butuh banget win of nature. Dan match up lawannya selalu ada hero dari The Vault untuk menghalau bagaimana farming pattern early game dari Marky. Dan Marky memilih ke arah Corruption side. Ini agak cukup perih ya, bisa dibilang ya. Lumayan berasa loh ini. Early pressure diberikan oleh The Vault. Mereka walaupun unggul dari 1000 gold, tapi lihat Kid Bomba belum ada yang bisa men-tank mereka. Dengan adanya stun diberikan dari seorang Paleski, berhasil mendapatkan double stun dari Blessing dan from Marky. Kali ini belum efektif, tapi damage udah mulai cukup berasa membuat para pasukan dari Geekfam. Memaksa Raging Sandstorm ke arah belakang dan one last hit dari sosok seorang Carvi. Berhasil menutup dari Luke. 1 untuk 1, pertukaran sesama HP laner. Tapi tidak akan bisa terlalu lama para pasukan dari Geekfam menahan yang diberikan oleh pasukan dari Dealsfold. Kalau Kid Bombanya masih ada. Karena tidak ada Kid Bombanya, mereka akan lebih kuat powernya kali ini. Cuma yang mungkin harus mereka perhatikan adalah belum ada crossbow of tank yang diberikan oleh seorang Carvi. Di depan sana satu persatu mereka akan coba memberikan weakness point yang terbuka. Aboy terperangkap dengan adanya Black Shoes masih menyelamatkan dirinya. Best kali ini masih terlalu jauh karena Lord yang didapatkan itu tidak akan enhance. The Blessing from Marky belum menimbulkan impact, bahkan Carvilla yang berhasil menutup karena Nile. Lordnya kali ini berhasil di tangan dari tim Dealsfold harusnya. Luke mencoba menuju ke arah seorang Carvi. Walasen! Luke Certainty berhasil menutup karena Carvi. Membuat Dealsfold tidak akan menjadikan mereka tim yang mendapatkan Lord yang pertama. Tapi itu thanks to Luke sih. Kalau Luke nggak datang mungkin Baloy masih bisa dikejar sama Carvi, masih bisa ditumbangkan. Dan dia dapat Lord, selama Carvi ada Angela di sana. Apalagi crossbow of tanknya masih belum muncul tadi. Iya. Dan itu akan membuat efek terornya makin lebih powerful lagi. Dan sekarang dengan kehadiran dari Lord yang sudah mulai di poke damage. Dan bahkan bermodalkan Luke Marky saja untuk mendapatkan Lord kali ini. Mereka sepertinya akan dengan secure mendapatkan Lord yang pertama tanpa adanya kontes sama sekali. Menang jumlah hero membuat Geekfam mendapatkan jawabannya. Dan tim fight-nya cukup panjang tadi Profesor KB. Iya, apalagi ketika Angelanya sudah mengeluarkan ultimate. Mau gak mau, dia bakal menjadi buy one get one. Gak bakal punya tiket untuk pulang karena dia merupakan hero one way ticket. Iya, Marky sampai bisa blazing duet 2 kali. Bahkan sampai maksain kayak Sawo harus ngeluarin Heartguard ke arah seorang Carvi. Overaction team fight-nya memang dicari sama Geekfam. Karena mereka bawa Cloud, jadi permainan tarik ulur tuh sangat-sangat wajar untuk dijalankan. Apalagi lihat evoking damage, basic attack yang bisa dibawakan oleh Marky itu udah pasti bakal mengganggu di depan. Yang kayak contohnya kayak Dairot, yang build-nya bener-bener kayak bener-bener anti kuiras atau item penambah darah. Dan sekarang Marky sudah menemukan jawaban dari crossbow of tank, yaitu adalah Wind of Nature. Tapi Marky juga udah menimbulkan impact yang cukup berkelanjutan untuk Geekfam. Lihat dia basic attack-nya karena dia udah langsung fokus ke arah 3 item core-nya. Oke. Abis ini menuju si Halberd itu udah kelar banget. Si Halberd udah oke banget udah karena bisa nge-deny Flask of the Assist juga, Favorom item juga. Dan Lord masih berdiri kokoh di depan. Masih belum ada inisiasi, tapi flicker dari Baloyski sudah siap dan bisa dikendalikan. Ya, untungnya para pasukan dari tim Dealsfold mereka berhasil terpancing dengan ada satu flicker yang diberikan oleh seorang Geekfam. Ini lumayan, walaupun Lordnya tidak berhasil menuju ke arah base turret, tapi setidaknya dari Kid Bomba ini udah memancing flicker tidak bisa menuju ke arah backline mereka kalau di arah bottom lane masih ada pendorongan terhadap super minion yang mereka miliki. Mereka masih punya super minion soalnya. Satu wave terakhir di arah mid lane. Di arah bottom lane. Ingat nih tempo permainan penting banget sih untuk Geekfam. Jangan sampai mereka terlalu terburu-buru. Biarkan Marky mencoba untuk nge-press ke arah satu lane jauh yang bisa di-push. Dan Dealsfold pun harus lumayan berhati-hati karena penggunaan dari Heartguard-nya Angela ini penting banget. Dan targeting siapa yang akan dimasuki dengan Heartguard itu juga sangat penting untuk Dealsfold sendiri. Dan sekarang untuk Marky, build item terakhirnya dia punya 2 opsi. Antara si Halberd atau bahkan Malefic Roar. Karena dua-duanya akan sangat oke untuk permainan front to back. Kalau langsung ke arah belakang tentu damage yang akan diterima akan sangat-sangat pedih sekali. Apalagi untuk sosok Valentina, Angela, atau bahkan mungkin karena 1-1. Tapi kalau kita lihat juga dari sekarang nih posisinya sudah mulai setup menuju ke area top lane. Lane di mana ada Lord. Dan tentunya Geekfam masih ingin memberikan pressure, nggak mau melepaskan kendali terhadap Lord objektif. Karena sekali Dealsfold bisa mengendalikan Lord objektifnya, 1-1 dari Carvi akan sangat mengganggu dengan Golden Staff yang dia bawakan. Ini adalah item yang membuat Carvi nantinya di momen late game bisa menumbangkan dan bahkan memainkan pola permainan front to back. Si Halberd kayaknya. Si Halberd. Marky kayaknya si Halberd sih. Udah nggak ada lagi kalau yang mau dibuat sama regular spear. Iya, pecahannya udah dipakai semua itu. Udah dipakai semua. Dari Demon Hunter, Golden. Si Halberd opsi terakhir ya kan, udah untuk bisa menghentikan Flask of the Assist.
Tapi sekaligus juga menimbulkan attack speed terbaru juga untuk bisa membawakan speed push. Yang mungkin bisa jadi winning condition dari Geek Farm. Oke. Sekarang tinggal menunggu apakah Lord yang kedua kali ini bisa diamankan oleh Geek Farm. Mereka sedang memegang 2.700 net worth di menit yang ke-15 kali ini. Dan posisi dari Register ini mau nggak mau harus agak sedikit menelan ya. Damage dari seorang Aboy karena Aboy bakal terus nge-spam. Lihat Marky, dia coba ngamanin gimana caranya ada power of speed push. Tapi ada satu hal yang cukup unik. Kali ini kita harus melihat di mana pergerakan dari Luke ini akan mematahkan Heartguard harusnya. Dia ketika Heartguardnya udah mulai masuk, udah nggak ada mobilitas lagi dari seorang Angelanya, baru dia tutup, Prof. Iya, karena dia udah tahu kalau Angelanya pasti bakal ada di belakang dan team fight akan terjadi barusan. Oke, belum, masih menahan begitu saja. Sawo masih terlalu jauh, tapi Nile sudah seperempat darah. Lord kali ini harus di tangan dari Kim Geek Farm. Dan kalau misalnya aku ngeliat dari posisi Luke, dia harus reset sih. Tarik mundur, retreat. Karena nggak boleh dia terpick off, Lordnya kan sia-sia. Iya. Kita udah sempat lihat bagaimana Geek Farm yang mendapatkan Lord, tapi kita juga udah sering lihat Geek Farm tumbang ketika ada Lord. Iya, game itu kedua momen tadi ya. yang bahaya banget dan malah menjadi rugi untuk Geek Farm. Karena mereka yang harusnya bisa stick berlima, apalagi flicker ready semuanya. Battle spell semuanya benar-benar siap untuk team fight. Mereka kehilangan satu sumber daya manusianya. Dan untuk sekarang 5 lawan 5. Team fightnya akan sedikit adil. Dan bahkan Marquis sudah memiliki full attack speed yang dia butuhkan. Windtalker last itemnya. Windtalker last item. Mampukah mempertahankan dirinya? Tapi kita lihat di mana base turret di arah mid lane sudah pecah dengan sangat instan. Coba untuk melakukan clear minion di arah top lane, tapi nampaknya tidak cukup berhasil. Deathsmoke masih harus tetap kehilangan. Tapi Lordnya masih banyak darahnya. Base terbuka dengan sangat bebas. Sunset Format lebih dalam lagi, Blessing Brother sama Marke. Free hit ke belakang dan ternyata triple man stun. Belum ada following up damage. Luka masih terlalu jauh. Kid Bomba masih coba untuk mempertahankan dirinya, tapi Sunset Lover kali ini udah nggak punya Black Shoes. Udah nggak ada lagi flicker. Itu yang mereka harus pikirkan. Dan ternyata dengan adanya sebuah permainan yang tergampar dari game kedua. Mereka meriset. Mereka nggak mau agresif dengan tanpa adanya objektif. Dan buat kalian semua yang nobar, dimanapun kalian berada, mana tepuk tangannya? Wih, langsung refleks tepuk tangan. Masih tepuk tangan dari sana. Ini karena ada yang absen tadi dari Bang, izin kawal dari Kopi Saya Surabaya, Taman Ismail Marzuki, dan juga Balai Kota Semarang. Luar biasa dari Gelanggang juga luar biasa dibantu. Iya, jangan mau kalah ya teman-teman juga yang lagi berada di kota masing-masing yang lagi nobar. Kita harus masih menyuarakan semangat kita juga untuk Geek Farm. Karena sekarang mereka mainnya udah lebih disiplin nih. Dan mereka sekarang udah lebih sabar aja mainnya. Dan sekarang Indonesia tentunya. Sekarang Indonesia. Ini momen yang sangat mendebarkan sekali. Karena kita di game yang ketiga, game yang sangat menentukan bagi Geek Farm atau bahkan The Vault. Selesai dari base ini hancur, siapapun yang akan memenangkan pertandingannya akan benar-benar makin lebih dekat lagi menuju ke babak dari knockout stage. Oke. Dari Kid Bomba memang lebih berfokus untuk menuju ke arah item defensive, tapi Kid Bomba dia agresif sekali, dia tahu Baleski bakal bisa di take down. Lihat double stun didapatkan dari Baleski, harus kill begitu saja. Dari Magistor muncul ke belakang, tapi lihat Decimet gagal menangkap sama Marky. Nile masih bertahan di depan sana, Carvi udah tidak ada lagi Inspire. Heartguard juga sudah tidak ada, tapi base terbuka sangat bebas. Dan ketika ada base terbuka, untungnya Kid Bomba langsung responsif. Ini minion bisa menjadi sebuah jawaban untuk distraction para pasukan dari Deathsmoke. Karena di arah bottom lane harusnya bisa didorong sama Luke terlebih dahulu. Harusnya bisa ada space menuju ke arah base turret. Dan hingga akan ada anggota team fight yang terbuka antara Geek Farm dan juga Deathsmoke 4-5. Itu mungkin mereka bisa mengamankan dari situ. Ya, tapi seenggaknya kali ini Baleski akan hadir kembali di team fight Land of Dawn. Di Lord lebih tepatnya. Lord yang sangat powerful sekali. Lord yang sudah evolve. Mau dipaksa sepertinya oleh Deathsmoke. Oh, Carvi sudah mulai datang. Marky mundur ke belakang. Damage yang diberikan. Nile ter-take down. Double kill didapatkan. No way. Geek Farm. Mereka nggak bisa bertahan dengan cukup banyak. Tapi Marky tersisa bersama dengan Luke dan juga Baleski menjadi sebuah penyelamatan untuk Geek Farm kah? Karena kali ini kalau Baleski juga ter-take down, ini akan menjadi sebuah bencana untuk Geek Farm. Deathsmoke. Kali ini mereka memastikan mendapatkan Lord terlebih dahulu. Dan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka kehilangan 2 player. Professor, what happened now? Ada sebuah ultimate yang sangat-sangat luar biasa dari Carvi. Dan itu dia, Tanker Killer Item, Golden Staff Demon Hunter Sword.
yang membuat pasif dari One akan sangat-sangat mematikan sekali secara damage build-nya. Oh sakit banget turretnya, gila Lihat cepet banget. secepat itu untuk attack speed dari One dengan Golden Staff dan bahkan menghancurkan base turret sekejap mata. Oh my god, Best terbuka dengan sangat bebas. Tapi Gigfa masih memiliki kesempatan dan masih memiliki asa. Mereka masih udah berkumpul dengan 5 player mereka untuk menutup Lord dari top lane. Tapi ingat ini Lordnya sudah perkasa. Iya, tapi lagi dan lagi high ground defense Gigfa ada Lilia. Aboy akan menjadi sebuah solusi dari push yang akan dihadirkan oleh Dustvolt. Apakah timingnya tepat? Karena wave minion 10 detik lagi juga akan muncul kembali dan membuat Dustvolt masih bisa push dengan 3 wave minion. Oke, kali ini Lordnya udah mulai maju ke arah depan. Charge telah dikeluarkan. Sedangkan sosok dari seorang Carvi bebas banget di arah belakang. Belum ada yang menyentuh sama sekali. Membentar pasukan dari Dustvolt, mereka mencoba untuk membuying time supaya di arah bottom lane mereka juga bisa dorong sampai ke arah base turretnya. Dan kondisinya akan adil dari segi turret. Iya, tapi masalah utamanya ingat, masih ada 1 wave lagi untuk super minion. 6 minion berbondong-bondong ke arah bottom lane. Dan lihat, luar biasanya Dustvolt masih mampu untuk memasang teamfight. Oke, tapi lihat Paloski depan sana. Sekarang Tulmatan hilang. Karena Paloski berhasil dan from Marky. Marky gak bisa bertahan dengan lama bagi seorang kira terperangkap dengan immortality yang sudah dipecahkan. Membuat para pasukan dari Dustvolt. Mereka mencoba untuk buying time semaksimal mungkin. Shutdown pun terjadi. Di depan sana Kid Bomba tertangkap oleh seorang Nile. Tapi nampaknya mereka akan memaksa teamfight. Nile dengan adanya press forward berhasil mendapatkan Kid Bomba. Tapi Nile gak boleh ter-takedown. Karena mereka harus mempertahankan diri mereka. Base kali ini tidak cukup adil. Perbandingan adalah 1 dengan Gigfam yang sudah ompong. Itu saking sakitnya damage dari Carvi. Baloi tadi sempat bikin one trance tapi nggak sempat dipakai. Iya, dan itu dia power dari One yang attack speednya udah benar-benar maksimal. Apalagi dia bawa Inspire. Permainan front to back pasti bisa dibawakan. Dan bahkan untuk saat ini ketika berkaca dari bagaimana cara Gigfam untuk bertahan, mereka flawless banget loh. Mereka tahan dulu ultimate-nya, Blazing Duet-nya juga nggak buru-buru untuk dikeluarkan. Dan sekarang Gigfam mencoba untuk memasuki sedikit bagaimana high ground yang dimiliki oleh Dustvolt. Tapi pelan-pelan, karena ingat, Baloyski masih jauh. Oke, tapi Nile coba untuk memancing ke arah Carvi. Hah? Tapi Carvi lihat sedikit demi sedikit dia udah mulai meledak. Tapi dengan adanya ledakan dan letupan dari Aboy, ini dengan physical damage dia masih bisa balikin. Masih. Dan bahkan ingat, attack speed yang akan dibawakan oleh dia itu kan akan menentukan bagaimana nasib dari dash-nya juga. Dan itu yang membuat kali ini dari Carvi makin sulit untuk ditangkap. Dengan Wind of Nature juga, item penyelamat terakhir dan Sunset Lover. Selesai dengan Bloodwings. Marky harus lebih berhati-hati karena dia nggak punya item Magic Defense. Tadi sempat di burst loh, Marky sisa 1/4. Untungnya Marky balik lagi ketika Magistornya nggak punya Mortal Coil. Kalau ada Marky bisa ke knock up, wah itu kelar. Udah dijamin kelar. Tapi kali ini Luke baru saja menyelesaikan lane di area bawah, lane yang cukup jauh. Dan tentunya ingin memaksa untuk Angelanya tidak join dalam team fight besar. Oke, Marky kali ini akan coba melakukan sedikit press di arah jungle supaya Dustvolt tidak ada yang pulang. Dan dari sosok seorang Luke akan coba dorong, mencoba memainkan makronya. Ketika ada pergerakan yang pulang dari seorang One ini akan menjadi sebuah masalah untuk Dustvolt. Dan lihat, Marky membuat Kid Bomba nggak akan sembarangan masuk lagi. Kenapa? Karena Kid Bomba akan masuk lebih dalam lagi dan ada press telah dikeluarkan Blazing Duet from Marky. Tercancel begitu saja. Marky mundur ke belakang, shutdown pun terjadi. Para pasukan dari Dustvolt, mereka kehilangan power Kid Bomba dan juga ada White Flint Gale. Para pasukan dari Paloski, mereka mempertahankan Carvi di depan sana, nggak bisa bertahan lebih lama lagi dan pakat. Killing spree didapatkan. Carvi akan ada end game yang terjadi, tapi Marky nampaknya belum sanggup. Para pasukan dari Gigfam melihat 2 yang hilang tidak bisa diselamatkan lagi dan Carvi. Ini dia, Gigfam Indonesia masih bertahan di M-Series. What the epic comeback from Gigfam. Lihat teriakan maut dari Gigfam, ini dia. Mereka yang hampir kalah dan ternyata nangis diteriakan oleh Luke. Gigfam masih bertahan. Mana tepuk tangan di seluruh Indonesia? Cinderella story masih berlanjut. Dan ini akan membuat Dustvolt dalam ancaman. Karena Gigfam sudah mendapatkan 2 match win. Gak ada fist bump. Karena terlalu panas. Gak ada fist bump. Gak ada fist bump? Gak ada, kalian langsung. Oh, respect buat Sawo.
Respect buat Sawo, dia masih memikirkan Visba. Iya, dia masih mau Visba. Tentunya untuk menjunjung tinggi sportivitas. Tapi karena kayaknya keadaan juga udah cukup panas. Nael panas ya, Nael ya. Kurang kondusif enggak, aman. Clear? Clear? Oke, For Visba. sure, aman. This it. Sportivitas dijunjung tinggi di M-Series. Dan ini dia. Baloy. Oh my God, Baloy. Allen Baloy Skinso. Mari kita lempar langsung ke Filipina. The Geeks have won! Geek fam, give it up for the Geeks! There you have it. There you have it. Baloyski. I'm here and I'm gonna do the interview. I know that you're proud of your teammates. Baloyski, you lost your first series in the M5 tournament. What's your process to do these comeback games? We talk a lot because I think we're not losing just because of our game. It's because of our problem. We just try to fix it, and our coaches help us to prepare for the upcoming matches mentally and strategically. Okay, it's because of the back end help. All right. We still don't know yet. We still don't have any updates regarding your placement. We still have no final updates. But then again, you managed to win your last two series. Welcome back to the PH, Baloyski. Now, this is a funny question. What is the first Filipino food that you gave and you ate, and all of a sudden, you guys won all of your games? After we go in Philippines or because of we win? Because of the loss. Yesterday we ate turon. Just Yeah, turon, and they like it. Okay. Turon is the key. Banana split is the key. All right. Let me call on Marky. Marky, come over here, Marky. The solution. Hello. That game was tough. What can you say about Kid Bomba's Dairot pick? Pwede ba Tagalog? Okay, you can speak in Tagalog. I will translate. Come on. Ano po? Malupit siya eh, parang Jabomba eh. Malupit. Idol. Okay. Marky said Kid Bomba is the bomb. He is the bomb. All right. Marky, this is your second M series together with Baloyski. How is it different this time? Siyempre, yung mga ka-team ko po, iba na. Tsaka ano po, mas masaya po. Kasi siyempre, na-try namin ibalo yung ibang ano rin eh, ibang lahi eh. Tsaka ano po, may thrill yun. May thrill sa amin yun. Okay. For him, there's more thrill. And this time with a different team, he is happier. Do you agree that you're called the solution? I cannot say that. Masasaya pa rin yung ano eh. Yung ano namin eh. Huwag mo sabihin yun. Oh, sige. Wag na daw. All right. Well, your fans call you that. Okay. Now for Luke and Aboy and Niall. How about Niall? Okay. Come over here, man. All right. Okay. Niall, how about you? This is your first M series. How's the atmosphere so far? For me, the atmosphere is so good because the Filipino is so polite all. Okay, all right. You love the Filipinos? I want to be Filipino. Okay, there you go. The Filipino Geek fans. He wants to be a Filipino. Maybe soon. Okay, we don't know. Maybe soon. All right, last message, last question for the captain, Baloyski. Baloy, any message to your fans and your teammates? To all the fans that keep on supporting us, even we lose in MPLI and in our first match on M5, I thank you. I really appreciate you. I hope you continue support us if we make it to the playoffs. I'm not sure if we already qualified on the playoffs, but yeah, thank you so much. You guys is our strength. There you have it, ladies and gentlemen. Again,
There's no final updates yet regarding the brackets for the knockouts, but the team who won this time is the Hungry Geek Fam. Clap your hands, everyone. There you go. There you go. There you go. All right, Baloyski, you can now take your walk to victory. There you have it. It was a tough game. Deus Volt gave their all, but then again, Geek Fam prevailed. Baloy